Selamat datang di Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Setelah kita menyaksikan runtuhnya tatanan dunia di zaman perunggu, sebuah predator baru bangkit dari debu Mesopotamia untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Kekaisaran Neo-Asyur 11 SM 612 SM bukan sekadar kerajaan biasa. Mereka adalah mesin perang profesional pertama di dunia yang mengubah teror menjadi instrumen politik resmi. Dalam narasi 6 bagian ini, kita akan menginvestigasi bagaimana bangsa ini berevolusi dari negara kota kecil menjadi adidaya yang membentang dari Teluk Persia hingga Sungai Nil. Kita akan membedah teknologi persenjataan besi mereka yang revolusioner, taktik pengepungan yang mematikan, hingga perpustakaan raksasa yang menyimpan seluruh ilmu pengetahuan dunia kuno. Inilah kisah tentang kekaisaran yang membangun kemegahannya di atas tumpukan tulang musuh-musuhnya. Sebelum kita masuk ke jantung strategi militer mereka, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like video ini dan berikan komentar. Menurut Anda, apakah ketegasan militer yang ekstrim adalah satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas kekaisaran yang luas? Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan dokumenter sejarah yang tajam dan mendalam. Mari kita mulai penelusuran ini. Inilah awal dari dominasi absolut kekaisaran Neo-Asyur di panggung dunia kuno yang penuh gejolak. Kebangkitan Neo-Asyur dimulai saat Raja Adat Nirari II naik takhta, mengakhiri periode stagnasi panjang yang diderita Asyur pasca runtuhnya zaman perunggu. Berbeda dengan pendahulu mereka, para penguasa Neo-Asyur menyadari bahwa untuk bertahan hidup di tengah kepungan musuh, mereka harus menjadi pihak yang paling agresif di kawasan tersebut. Mereka mulai melakukan reorganisasi total terhadap struktur negara, menempatkan militer sebagai pusat dari segala kebijakan nasional. Setiap tahun, tentara Asyur meluncurkan kampanye yang direncanakan secara presisi untuk mengamankan jalur perdagangan dan mengumpulkan upeti, memastikan bahwa kas negara selalu penuh untuk membiayai ambisi ekspansi yang lebih besar ke segala penjuru mata angin. Salah satu kunci keunggulan mereka adalah adopsi teknologi besi secara penuh untuk persenjataan infanteri dan kavaleri. Di saat bangsa lain masih bergantung pada perunggu yang lebih lunak dan mahal, pandai besi Asyur telah memproduksi masal pedang, ujung tombak, dan baju zirah besi yang jauh lebih kuat dan tajam. Keunggulan material ini memberikan kepercayaan diri luar biasa bagi prajurit Asyur saat harus berhadapan langsung di medan laga. Selain itu, mereka memperkenalkan struktur korps militer yang terspesialisasi, mulai dari pemanah berkuda yang lincah, unit kereta perang yang diperkuat, hingga pasukan zeni yang ahli dalam membuka jalan di medan pegunungan yang sulit, menjadikan mereka kekuatan militer gabungan pertama yang sangat fleksibel. Kekaisaran ini juga memelopori sistem administrasi provinsi yang sangat ketat untuk mengelola setiap jengkal wilayah taklukan mereka. Setiap wilayah yang jatuh ke tangan Asyur dipimpin oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada raja di ibu kota, baik itu Asyur, Nimrud maupun Nineveh. Mereka membangun jaringan komunikasi pos yang sangat cepat dengan stasiun pergantian kuda di sepanjang jalan utama, memungkinkan pesan dari garis depan sampai ke tangan raja hanya dalam hitungan hari. Efisiensi birokrasi ini memastikan bahwa pemberontakan sekecil apapun dapat dideteksi dan dipadamkan sebelum menjadi ancaman besar bagi stabilitas pemerintahan pusat di jantung Mesopotamia. Namun yang paling diingat sejarah dari Neo-Asyur adalah penggunaan teror psikologis yang dikelola secara sistematis. Para raja Asyur secara terbuka mencatat kekejaman mereka dalam prasasti dinding istana, seperti menguliti pemimpin pemberontak atau memajang kepala musuh di tembok kota sebagai peringatan bagi yang lain. Tujuannya sederhana, mematahkan semangat perlawanan lawan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Strategi ini sangat efektif. Banyak kota memilih untuk menyerah dan membayar upeti berat daripada harus menghadapi kehancuran total di tangan tentara Asyur yang tak kenal ampun. Bagi mereka, ketakutan adalah perekat yang menjaga integritas wilayah kekaisaran yang sangat luas dan beragam secara etnis. Rangkuman bahasan kita ke depan akan membawa Anda melihat lebih dalam ke inovasi mesin kepung mereka yang sanggup menghancurkan tembok-tembok kota kuno yang paling tebal sekalipun, hingga kebijakan deportasi massal yang mengubah demografi Timur Tengah selamanya. Kita juga akan melihat bagaimana kekaisaran yang tampak tak terkalahkan ini sebenarnya menyimpan benih-benih kehancuran di dalam kemegahan istana Nineveh yang legendaris. Neo-Asyur adalah bukti nyata bahwa sebuah peradaban bisa mencapai puncak kejayaan melalui kekuatan senjata,
namun juga peringatan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain memiliki tanggal kedaluarsa yang tragis. Persi, kekuatan inti yang membuat Neo-Asyur menjadi momok menakutkan bagi seluruh peradaban Timur Tengah adalah transformasi militer dari pasukan petani musiman menjadi tentara profesional pertama yang berdiri secara permanen. Sebelum era ini, sebagian besar kerajaan hanya memanggil rakyatnya untuk berperang saat musim tanam selesai. Namun Asyur menciptakan korps prajurit yang dilatih sepanjang tahun. Reformasi besar-besaran ini, yang diprakarsai oleh raja-raja seperti Tiglath-Pileser III, memungkinkan kekaisaran untuk meluncurkan kampanye militer di musim apapun, memberikan keunggulan strategis yang tidak dimiliki oleh musuh-musuh mereka. Tentara ini bukan lagi sekumpulan milisi, melainkan sebuah mesin birokrasi militer yang memiliki pangkat, struktur komando yang jelas, dan pasokan logistik yang terjamin dari pusat. Senjata besi menjadi tulang punggung dari kehebatan tempur infanteri Asyur yang melegenda. Mereka adalah bangsa pertama yang memproduksi masal helm besi, baju zirah sisik logam, dan perisai besar yang mampu menahan hujan panah musuh. Prajurit Asyur dilengkapi dengan pedang besi pendek untuk pertempuran jarak dekat dan tombak panjang untuk formasi barisan yang solid. Dengan perlengkapan ini, pasukan infanteri mereka mampu menahan beban serangan kavaleri lawan, sekaligus merangsek maju dengan daya hancur yang tak tertandingi oleh pasukan berbahan perunggu. Inovasi material ini secara efektif memulai perlombaan senjata di dunia kuno, di mana besi menjadi standar baru bagi kekuatan sebuah bangsa. Kavaleri Asyur juga mengalami evolusi revolusioner yang mengubah cara perang di medan terbuka dilakukan. Awalnya mereka menggunakan kereta perang besar yang ditarik oleh 4 kuda. Namun perlahan mereka mengembangkan pasukan kavaleri berkuda murni yang jauh lebih lincah dan efektif di medan pegunungan. Para pemanah berkuda Asyur dilatih untuk menembak dengan akurasi tinggi sambil memacu kuda mereka. Sebuah teknik yang sangat sulit dikuasai dan sangat mematikan bagi pasukan infanteri musuh yang lambat. Mereka bertindak sebagai pasukan pengintai sekaligus unit pemukul cepat yang bisa memutus jalur komunikasi musuh dalam waktu singkat, memberikan dimensi baru dalam fleksibilitas taktis militer Mesopotamia. Selain kavaleri dan infanteri, Asyur memperkenalkan divisi zeni atau teknik militer yang sangat maju. Pasukan ini bertanggung jawab untuk membangun jembatan ponton guna menyeberangi sungai besar seperti Tigris dan Eufrat, serta membuka jalan menembus hutan lebat dan pegunungan berbatu bagi kereta perang mereka. Tanpa divisi ini, ekspansi cepat Asyur ke wilayah terpencil tidak akan mungkin terjadi. Kemampuan untuk memindahkan ribuan tentara beserta logistik berat melalui medan yang dianggap mustahil oleh musuh adalah bukti kecerdasan logistik Asyur yang luar biasa. Mereka memahami bahwa kemenangan perang tidak hanya ditentukan di medan tempur, tetapi juga di jalur pasokan. Satu hal yang membuat Asyur sangat unggul adalah penggunaan korps pemanah yang terorganisir dalam skala masif. Pemanah Asyur biasanya dilindungi oleh seorang pembawa perisai raksasa yang menutupi seluruh tubuh mereka, memungkinkan para pemanah untuk membidik musuh tanpa rasa takut terkena serangan balasan. Formasi dua ini menciptakan benteng berjalan yang sangat sulit ditembus di medan terbuka. Hujan panah yang dilepaskan secara serentak seringkali sudah cukup untuk menghancurkan moral musuh bahkan sebelum pedang pertama dihunus. Koordinasi antara pelindung dan penyerang ini menunjukkan tingkat disiplin militer yang sangat tinggi, yang hanya bisa dicapai melalui latihan profesional yang terus-menerus. Kekaisaran ini juga memanfaatkan intelijen dan spionase sebagai bagian integral dari strategi militer mereka. Sebelum pasukan utama bergerak, Raja-Raja Asyur akan mengirim agen dan mata-mata untuk mempelajari kelemahan pertahanan musuh, mengukur tinggi tembok kota, hingga menyuap pejabat internal lawan untuk berkhianat. Informasi ini dikumpulkan dan dilaporkan kembali ke pusat komando melalui sistem pos cepat yang telah mereka bangun. Dengan data intelijen yang akurat, militer Asyur jarang sekali terjebak dalam penyergapan atau melakukan serangan yang sia-sia. Mereka berperang dengan informasi yang matang, memastikan bahwa setiap kampanye militer memiliki peluang keberhasilan yang hampir mutlak. Kedisiplinan dan profesionalisme tentara Asyur ini akhirnya menciptakan sebuah kultur militeristik, di mana keberanian di medan perang adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran dan kenaikan status sosial. Seorang prajurit yang berhasil membawa kepala musuh atau menangkap tawanan berpangkat tinggi akan mendapatkan penghargaan berupa tanah atau emas langsung dari raja. Motivasi ekonomi ini
digabung dengan persenjataan besi yang superior dan taktik yang canggih, menjadikan tentara Neo-Asyur sebagai kekuatan paling dominan yang pernah dilihat dunia kuno hingga saat itu. Jika medan terbuka dikuasai oleh kavaleri dan pemanah besi, maka tembok-tembok kota yang kokoh adalah tantangan utama yang melahirkan inovasi paling mengerikan dari kekaisaran Neo-Asyur. Mereka adalah peradaban pertama yang mengembangkan sains pengepungan secara sistematis dan mekanis. Sebelum era ini, mengepung kota seringkali berarti menunggu musuh kelaparan selama bertahun-tahun. Namun bagi Asyur, waktu adalah sumber daya yang mahal. Mereka menciptakan divisi pengepungan khusus yang dilengkapi dengan alat-alat berat yang dirancang untuk meruntuhkan pertahanan musuh dalam hitungan hari. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi atau gerbang yang terlalu tebal bagi militer Asyur, karena mereka telah mengubah perang kota menjadi sebuah industri penghancuran yang presisi. Inovasi paling ikonik dari divisi ini adalah battering ram atau mesin pendobrak yang sangat canggih pada zamannya. Berbeda dengan batang kayu biasa, mesin pendobrak Asyur adalah struktur kayu masif yang dilapisi kulit basah untuk mencegah kebakaran dan dipasang di atas roda agar mudah dipindahkan. Di dalamnya terdapat poros logam tajam yang digerakkan secara mekanis untuk mencungkil batu bata dari tembok kota. Bukan sekadar memukulnya, mesin ini memiliki menara pengawas di bagian atasnya, memungkinkan pemanah Asyur memberikan tembakan pelindung bagi para prajurit yang sedang bekerja menghancurkan fondasi tembok di bawahnya. Kehadiran mesin ini di depan gerbang kota seringkali sudah cukup untuk membuat penduduk kota menyerah karena ngeri. Selain mesin pendobrak, Asyur memelopori penggunaan menara pengepungan bergerak yang tingginya melampaui tembok kota musuh. Menara-menara ini dibangun di lokasi pengepungan menggunakan material yang dibawa oleh unit Zeni. Dengan menara ini, pasukan Asyur dapat menembakkan panah dan melemparkan proyektil langsung ke dalam pemukiman atau ke atas barikade lawan dengan sudut pandang yang lebih unggul. Hal ini memberikan tekanan psikologis dan fisik yang konstan bagi para pembela kota yang merasa tidak lagi memiliki tempat persembunyian yang aman. Efektivitas menara ini memaksa banyak kerajaan kuno untuk terus membangun tembok yang lebih tinggi dan lebih tebal. Namun Asyur selalu menemukan cara untuk melampauinya melalui rekayasa teknik yang brilian. Taktik pengepungan Asyur juga melibatkan operasi bawah tanah yang sangat berisiko namun mematikan. Pasukan khusus penggali akan membuat terowongan di bawah tembok kota dengan tujuan meruntuhkan fondasi bangunan tersebut atau untuk menyusupkan pasukan kecil ke dalam kota secara diam-diam. Mereka menggunakan tiang-tiang kayu untuk menyangga terowongan sebelum akhirnya membakarnya, agar tanah di atasnya amblas dan menciptakan celah di tembok pertahanan. Metode sabotase struktural ini menunjukkan bahwa Asyur memahami prinsip-prinsip arsitektur dan geologi dasar. Mereka tidak hanya mengandalkan otot, tetapi juga kecerdasan teknis untuk menaklukkan benteng-benteng paling sulit di Timur Tengah, mulai dari wilayah Levant hingga Mesir. Selama pengepungan berlangsung, Asyur juga menerapkan blokade total untuk memutus aliran air dan pasokan makanan bagi penduduk kota. Mereka tidak segan-segan mengalihkan aliran sungai atau meracuni sumber air di luar tembok guna mempercepat keputusasaan lawan. Penggunaan kelaparan sebagai senjata dikombinasikan dengan serangan fisik yang tiada henti menciptakan situasi neraka di bumi bagi siapapun yang mencoba bertahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kota-kota yang dikepung akan mengalami kekacauan internal sebelum tembok mereka benar-benar runtuh, karena tekanan luar biasa yang diberikan oleh disiplin pengepungan Asyur yang tanpa ampun. Setiap keberhasilan pengepungan akan diikuti oleh dokumentasi visual yang sangat detail di dinding-dinding istana raja di Nineveh. Ukiran-ukiran tersebut menggambarkan bagaimana mesin-mesin mereka merobek gerbang, para prajurit memanjat tangga pengepungan, hingga momen jatuhnya para pembela kota ke dalam parit. Dokumentasi ini bukan sekadar untuk estetika, melainkan sebagai bentuk propaganda dan manual teknis bagi generasi jenderal berikutnya. Dengan mempelajari keberhasilan masa lalu, militer Asyur terus menyempurnakan desain mesin perang mereka, menjadikan setiap pengepungan baru lebih efisien dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Seni pengepungan mereka adalah perpaduan antara teknologi brutal dan manajemen teror yang sempurna. Kemenangan dalam pengepungan adalah momen di mana Asyur menunjukkan wajah paling bengisnya untuk memastikan bahwa tidak akan ada pemberontakan di masa depan. Setelah tembok ditembus, pasukan akan melakukan pembersihan total dan menjarah kekayaan kota sebagai upeti bagi kekaisaran.
Keberhasilan menaklukkan kota-kota besar yang dianggap tak tertembus seperti Babilonia dan Memphis memperkokoh reputasi Asyur sebagai penguasa mutlak yang tidak terikat oleh batas-batas pertahanan fisik. Setelah sebuah kota takluk melalui pengepungan yang brutal, Kekaisaran Neo-Asyur menerapkan kebijakan pasca perang yang sangat sistematis untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tidak akan pernah bisa memberontak lagi. Inti dari strategi ini adalah kebijakan deportasi massal yang dikenal sebagai Nasaku. Berbeda dengan penakluk lain yang mungkin hanya membunuh atau memperbudak musuh secara acak, Asyur memindahkan seluruh populasi, mulai dari petani, pengrajin, hingga kaum elit, dari tanah air mereka ke wilayah lain yang sangat jauh di pelosok kekaisaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menghancurkan identitas nasional, memutus ikatan emosional rakyat dengan tanah leluhur mereka, dan menciptakan populasi heterogen yang sepenuhnya bergantung pada perlindungan Raja Asyur untuk bertahan hidup di lingkungan baru. Deportasi ini bukan sekadar tindakan balas dendam, melainkan sebuah instrumen ekonomi dan sosial yang direncanakan dengan sangat matang oleh birokrasi pusat. Para dideportasi seringkali dipindahkan ke wilayah-wilayah yang kekurangan tenaga kerja, seperti proyek pembangunan ibu kota baru, atau lahan pertanian yang baru dibuka di pinggiran kekaisaran. Dengan cara ini, Asyur berhasil mengubah tawanan perang menjadi aset produktif yang membangun megastruktur kekaisaran. Mereka menciptakan integrasi ekonomi paksa di mana keterampilan dari satu bangsa digabungkan dengan sumber daya di wilayah lain, memastikan bahwa kemakmuran pusat kekaisaran terus mengalir melalui keringat jutaan orang yang tercabut dari akarnya. Pelaksanaan deportasi massal ini didukung oleh infrastruktur logistik yang luar biasa, di mana negara menyediakan jatah makanan dan perlindungan militer bagi para rombongan dideportasi selama perjalanan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Asyur tidak ingin populasi ini mati sia-sia di tengah jalan. Mereka ingin rakyat taklukan ini sampai ke tujuan dalam kondisi siap bekerja. Dokumentasi pada relief-relief istana menggambarkan barisan panjang keluarga yang membawa harta benda mereka di bawah pengawasan tentara Asyur. Kebijakan ini menciptakan sebuah bentuk globalisasi paksa di Timur Tengah kuno, di mana bahasa Aram akhirnya menjadi lingua franca karena banyaknya percampuran budaya dan etnis yang terjadi di bawah administrasi Asyur. Namun di sisi lain, Asyur menggunakan teror visual yang sangat ekstrim sebagai pelengkap dari sistem deportasi ini. Bagi kota-kota yang berani melakukan perlawanan sengit atau berulang kali memberontak, hukuman yang diberikan melampaui batas kemanusiaan. Raja-raja Asyur seperti Asyurnasirpal II secara bangga mengukir di dinding istananya tentang bagaimana ia mendirikan menara dari kepala musuh, membakar anak-anak, pemberontak hidup-hidup, atau menguliti para pemimpin lawan dan memajang kulit mereka di tembok kota. Teror ini dikelola sebagai kampanye hubungan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan psikologis yang melumpuhkan bagi siapapun yang berencana mengkhianati kekuasaan raja. Pesan dari teror ini sangat jelas. Kesetiaan akan dibalas dengan perlindungan dan integrasi ekonomi, sementara pengkhianatan akan dibalas dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Sistem ini menciptakan stabilitas yang didorong oleh rasa takut yang luar biasa. Para gubernur di provinsi-provinsi jauh tahu benar bahwa keterlambatan pembayaran upeti atau kerusuhan kecil dapat memicu kedatangan tentara Asyur yang akan menghapus eksistensi kota mereka dari peta. Dengan cara ini, Asyur mampu mengelola wilayah yang sangat luas dengan jumlah pasukan yang relatif efisien. Karena sebagian besar beban kontrol dilakukan melalui intimidasi psikologis yang sudah tertanam kuat di benak setiap rakyatnya. Selain teror fisik, Asyur juga melakukan teror teologis dengan membawa patung-patung dewa dari kota yang kalah ke ibu kota mereka, Nineveh. Tindakan ini secara simbolis berarti bahwa dewa-dewa bangsa tersebut telah ditawan dan kehilangan kekuasaannya di hadapan dewa Asyur, pelindung agung kekaisaran. Dengan menculik dewa-dewa lokal, Asyur menghancurkan fondasi spiritual dari perlawanan rakyat. Mereka dipaksa untuk menerima bahwa tatanan kosmik telah berubah, dan bahwa Raja Asyur adalah satu-satunya perwakilan dewa yang sah di bumi. Perpaduan antara penghancuran identitas fisik melalui deportasi dan penghancuran identitas spiritual melalui penawanan dewa membuat sistem kontrol Asyur hampir mustahil untuk digoyahkan dari dalam. Kebijakan deportasi massal dan politik teror ini memang berhasil menciptakan kekaisaran yang sangat terpusat dan produktif selama lebih dari 2 abad. Namun hal ini juga menyisakan dendam yang sangat mendalam di hati bangsa-bangsa taklukan seperti Babilonia,
Elam, dan Mesir. Setiap kali terjadi suksesi takhta di Asyur, atau tanda-tanda kelemahan di pusat, dendam ini membara menjadi api pemberontakan yang menuntut dibayar dengan darah yang sama banyaknya. Di tengah reputasi kekaisaran Neo-Asyur sebagai mesin perang yang haus darah, muncul seorang raja yang memadukan kekejaman militer dengan kecerdasan intelektual yang luar biasa, Asyurbanipal. Ia adalah salah satu dari sedikit raja di dunia kuno yang bangga, bukan hanya karena kemampuan memanah atau berburunya, tetapi juga karena kemampuannya membaca dan menulis dalam berbagai bahasa kuno, termasuk Sumeria dan Akkadia yang sangat rumit. Asyurbanipal memandang dirinya sebagai penjaga peradaban, dan ia memiliki ambisi yang sangat unik untuk mengumpulkan seluruh pengetahuan yang ada di dunia ke bawah atap istananya di Nineveh. Disinilah letak kontradiksi terbesar dalam sejarah Asyur. Seorang penguasa yang mampu memerintahkan pembersihan etnis di pagi hari, namun menghabiskan malamnya dengan mempelajari naskah-naskah astronomi dan sastra kuno. Puncak dari ambisi intelektualnya adalah pembangunan perpustakaan Asyurbanipal, yang dianggap sebagai perpustakaan sistematis pertama di dunia. Raja ini mengirim agen-agen dan juru tulis ke seluruh pelosok Mesopotamia, terutama ke kota-kota suci di Babilonia, untuk menyita atau menyalin setiap lempengan tanah liat yang berisi ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya mengumpulkan catatan administratif, tetapi juga karya-karya sastra epik, teks medis, ritual keagamaan, daftar kamus bahasa, hingga pengamatan astronomi yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun. Dengan ribuan lempengan yang disusun berdasarkan kategori, Nineveh berubah menjadi pusat saraf intelektual dunia, sebuah internet kuno yang menyimpan memori kolektif umat manusia dalam bentuk tulisan paku, cuneiform. Salah satu harta karun terbesar yang berhasil diselamatkan oleh perpustakaan ini adalah salinan lengkap epik Gilgamesh, kisah sastra tertua di dunia mengenai pencarian keabadian. Tanpa ambisi pengumpulan data dari Asyurbanipal, banyak dari karya sastra dan pengetahuan sains kuno ini mungkin akan lenyap selamanya di telan waktu. Bagi Asyurbanipal, penguasaan atas pengetahuan adalah bentuk lain dari kekuasaan. Ia percaya bahwa dengan memiliki teks-teks ritual dan nubuat masa lalu, ia dapat mengendalikan masa depan dan memahami kehendak para dewa lebih baik daripada siapapun. Perpustakaan ini bukan sekadar koleksi buku, melainkan sebuah instrumen kekuasaan metafisika yang melengkapi kekuatan militer besinya. Namun, kecintaannya pada ilmu pengetahuan tidak membuat Asyurbanipal menjadi penguasa yang lemah lembut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ia memerintah dengan tangan besi yang sama, brutalnya dengan pendahulunya. Dalam kampanye militer melawan kerajaan Elam, ia tidak hanya menghancurkan kota-kota mereka, tetapi juga memerintahkan agar makam raja-raja mereka dibongkar dan tulang-tulangnya dibawa ke Asyur untuk dipermalukan. Di dinding istananya, ia memerintahkan ukiran yang menggambarkan dirinya sedang bersantai di taman bersama permaisurinya, sementara kepala raja musuh yang baru saja ia kalahkan tergantung di pohon di dekat mereka. Kontras ini menunjukkan bahwa bagi kaum elit Asyur, seni, budaya, dan teror adalah komponen yang saling mendukung dalam menciptakan citra penguasa yang sempurna. Administrasi perpustakaan ini juga menunjukkan tingkat pengorganisasian yang sangat maju, dengan sistem katalogisasi yang menggunakan label pada pinggiran lempengan untuk memudahkan pencarian. Setiap lempengan seringkali diakhiri dengan peringatan atau kutukan bagi siapapun yang berani mencuri atau merusak naskah tersebut, menunjukkan betapa Asyurbanipal sangat menghargai integritas koleksinya. Ia memahami bahwa sementara kekaisaran fisik bisa runtuh, pengetahuan yang tercatat adalah sesuatu yang abadi. Ambisi ini menciptakan paradoks di mana sebuah bangsa yang paling ditakuti, karena destruksinya justru menjadi penyelamat terbesar bagi warisan intelektual Mesopotamia kuno. Di bawah pemerintahannya, Nineveh menjadi kota paling megah di dunia, dengan taman gantung yang luas, sistem irigasi yang rumit, dan istana-istana yang dihiasi dengan relief batu yang sangat halus. Namun biaya untuk mempertahankan kemegahan ini dan mengelola perpustakaan raksasa tersebut sangatlah mahal, baik secara ekonomi maupun militer. Asyurbanipal menghabiskan sebagian besar masa tuanya untuk memadamkan pemberontakan yang dipicu oleh saudaranya sendiri di Babilonia, sebuah konflik saudara yang menguras sumber daya terbaik kekaisaran. Meskipun ia berhasil memenangkan perang tersebut, luka dalam yang tercipta akibat konflik internal ini mulai melemahkan struktur fondasi Neo-Asyur dari dalam.
Warisan Asyurbanipal akhirnya terkubur saat Nineveh jatuh dan dibakar oleh musuh-musuhnya beberapa dekade setelah kematiannya. Ironisnya, api yang menghancurkan istananya justru menjadi penyelamat bagi perpustakaannya. Panas api yang hebat membakar lempengan-lempengan tanah liat tersebut menjadi keras seperti batu, mengawetkannya di bawah reruntuhan selama lebih dari 2000 tahun hingga ditemukan kembali oleh para arkeolog modern. Melalui ribuan lempengan, kejatuhan Kekaisaran Neo-Asyur adalah salah satu peristiwa paling dramatis dan cepat dalam sejarah dunia kuno. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade setelah kematian Asyurbanipal, kekaisaran yang tampak tak terkalahkan ini runtuh hingga menjadi debu. Penyebab utamanya adalah akumulasi dendam dari bangsa-bangsa taklukan yang telah menderita di bawah politik teror selama berabad-abad. Ketika suksesi kepemimpinan di pusat mulai tidak stabil dan dilanda perang saudara, bangsa Babilonia di selatan dan bangsa Medes dari pegunungan Iran membentuk aliansi balas dendam yang masif. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan mesin perang Asyur adalah dengan bersatu dan menghancurkan jantung kekaisaran tersebut secara total. Pada tahun 612 SM, aliansi ini mengepung Nineveh, kota yang saat itu dianggap sebagai pusat dunia. Pengepungan ini bukan sekadar penaklukan wilayah, melainkan upaya pembersihan sejarah. Para penyerang menggunakan taktik yang pernah diajarkan oleh Asyur sendiri. Mereka mengalihkan aliran sungai Hoser untuk merusak fondasi tembok kota Nineveh yang legendaris. Ketika tembok-tembok itu runtuh, amarah yang terpendam selama berabad-abad meledak di jalan-jalan kota. Nineveh dibakar habis, istana-istananya dijarah, dan penduduknya mengalami nasib yang sama mengerikannya dengan apa yang pernah dilakukan tentara Asyur terhadap bangsa lain. Api yang melalap Nineveh begitu hebat hingga meninggalkan lapisan abu tebal yang justru mengawetkan bukti-bukti sejarah di bawahnya. Kehancuran Asyur terjadi begitu menyeluruh sehingga dalam waktu singkat, lokasi kota-kota besarnya seperti Nineveh dan Nimrud terlupakan dan tertutup oleh gundukan tanah. Berbeda dengan Roma atau Mesir yang meninggalkan jejak kekuasaan yang terus diingat, Asyur seolah-olah dihapus dari memori manusia, hanya tersisa dalam catatan samar di teks-teks kuno dan kitab suci sebagai simbol keangkuhan yang jatuh. Hal ini terjadi karena kebijakan deportasi massal mereka telah mencabut akar budaya yang bisa mempertahankan warisan mereka. Ketika pusat kekuasaan hancur, tidak ada loyalitas tersisa dari rakyat provinsi untuk mempertahankan nama Asyur. Predator Mesopotamia itu mati tanpa ada yang meratapi, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang besar di Timur Tengah. Meskipun fisiknya hancur, warisan teknis Asyur tetap hidup melalui para penakluknya. Bangsa Babilonia baru dan kemudian Kekaisaran Persia mengambil alih sistem administrasi provinsi, jaringan komunikasi pos, dan teknik militer yang telah disempurnakan oleh Asyur. Konsep sebuah kekaisaran multi-etnis yang dikelola secara terpusat menjadi standar baru bagi peradaban-peradaban besar setelahnya. Tanpa cetak biru birokrasi dan infrastruktur yang dibangun oleh Asyur, kekaisaran-kekaisaran adidaya di masa depan mungkin tidak akan pernah memiliki alat yang diperlukan untuk memerintah wilayah yang begitu luas dan beragam. Asyur adalah laboratorium pahit di mana eksperimen tentang bagaimana mengelola dunia pertama kali dilakukan. Pelajaran terbesar dari keruntuhan Neo-Asyur adalah tentang batas dari kekuatan yang hanya bersandar pada intimidasi. Meskipun mereka memiliki persenjataan besi paling maju dan intelijen yang tajam, mereka gagal membangun loyalitas di antara rakyatnya. Sebuah kekaisaran yang hanya dipersatukan oleh rasa takut akan selalu rapuh di hadapan persatuan yang didorong oleh keinginan untuk bebas. Teror mungkin bisa membungkam perlawanan untuk sementara, namun ia juga menciptakan musuh yang sangat sabar dan mematikan. Asyur membuktikan bahwa tanpa integritas moral dan keadilan sosial, kemegahan militer yang paling perkasa sekalipun hanyalah sebuah bangunan pasir yang menunggu ombak besar tiba. Penemuan kembali reruntuhan Asyur pada abad ke-19 memberikan perspektif baru bagi dunia modern tentang kekejaman dan kejeniusan manusia. Lempengan-lempengan dari perpustakaan Asyurbanipal yang ditemukan di bawah reruntuhan Nineveh memberikan kita akses langsung ke ribuan tahun sejarah Mesopotamia yang sebelumnya hilang. Kita sekarang tahu bahwa di balik citra mereka sebagai penjahat sejarah, bangsa Asyur adalah inovator besar dalam astronomi, kedokteran, dan hukum. Kontradiksi antara perpustakaan yang indah dan tembok yang berlumuran darah tetap menjadi topik perdebatan hangat di kalangan sejarawan tentang harga yang harus dibayar demi sebuah kemajuan peradaban.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.